sudah lemes kakinya dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Tidak kalah seru dan tentunya penting karena kita adik-adik harus mengenal apa itu itat, di mana itu itat, bagaimana itu itat. Ya, jadi jangan lupa untuk mengingat setiap pemateri karena nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya adalah kita panggil ibu dosen kita yang masih muda. Muda, betul. Masih cantik. Masih unyu-unyu. Dan jangan salah ya, beliau ini juga alumni ITATS. Wow. Ya. Wow. Beliau alumni ITATS, melanjutkan double degree S2 sampai S3 di Taiwan. Ya. Silakan kita panggil Ibu Aisyah Dwi Puspasari PhD. Ya, dan Ibu Dewi Kusuma Ningrum STMSC. Silakan Ibu untuk memperkenalkan beliau diri. Ini ibu-ibu dosen saya loh, beneran gitu. Ya ampun Pak Kurnia. Gimana? Ini saya persilakan waktunya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Kurnia. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke. Kasih Pak. Sekarang. Oke, teman-teman. Oke ya, selamat mengikuti, silahkan. Oke, tadi udah ya. Hello, good morning everyone. Good morning. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini saya perkenalkan, saya Dewi Kusuma. Dulu saya angkatan 2013. Udah kelihatan ya tuanya ya. 2013, lulusnya tahun 2017. Kemudian sekarang saya jadi dosen di Teknik Sipil ITATS. Nah, sepanjang tahun 2017 sampai sekarang ini ngapain aja, nanti kita cerita sedikit ya. Kemudian ada rekan saya Bu Aisyah, silakan memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Puspasari. Saya dulu di ITAS itu adalah angkatan 2015. Jadi lulusnya di tahun 2019. Begitu. Oke, thank you Bu Aisyah. Ini juga Bu Aisyah itu juga membantu saya di International Office. Tomorrow we'll have a presentation about International Office. Jadi besok kita akan ada presentasi dari tim internasionalisasi. Nah, kebetulan banget ini tuh bulan September ya. Bulan September itu pemberangkatan teman-teman untuk ke luar negeri. Awal semesternya itu September, sama kayak kalian. Jadi kebetulan kita sudah hadir 4 orang mahasiswa double degree. Jadi tahu ya, mungkin teman-teman yang daftar di ITAS gara-gara double degree ini batch kedua dari ITAS kerjasama double degree kita. Kita kerjasama dengan Taiwan begitu. Ini tahun lalu September kita udah ngirimin 5 orang dari teknik sipil. Hari ini yang tahun ini kita ngirimin 10 orang, 4 dari teknik sipil dan 6 dari teknik industri. Dan kebetulan kita sudah ada 4 orang yang hadir di sini. Silakan teman-teman, 5 orang yang hadir di sini. Silakan. Ada, ya silakan yuk sini. Memperkenalkan masing-masing. Mereka ini ada di silakan tahun maju. Ya. Ada 5 Bu. Ayo, ada 5. Ada 5. Silakan. Ini di tahun ketiga ya mereka. Jadi 3 tahun mereka di teknik industri ITAS. Terus setahunnya lanjut ke Taiwan. Kemudian lanjut magang di industri Taiwan begitu. Oke, silakan kenalin masing-masing. Saya. Ya nggak apa-apa. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Ramadhani dari Prodi Teknik Industri. Mau kuliahnya di kampus apa di sana? Akan berkuliah di Universitas St. John University Taiwan. Oke, silakan. Selanjutnya, ya Mas Kesit dulu boleh.
Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesitalu Sidikin. Saya dari jurusan Teknik Industri. Yang tahun ini juga akan mengikuti program double degree ke Taiwan juga. Kampusnya Saint John. Saint John University. Ya, terima kasih. Oke. Iya. Terus habis itu silakan. Perkenalkan, saya Dina Marani dari Prodi Teknik Industri dan akan berkuliah selanjutnya di double degree Universitas Saint John. Oke, silakan. Angkat tangan dikit kan? Ya. Perkenalkan, nama saya Alicia. Saya juga akan berkuliah di Saint John University dari Prodi Teknik Industri dan akan lanjut ke Teknik Elektro yang di Saint John. Ya. Tachahao. Ada yang tahu artinya Tachahao? Tahu? Hello everyone. Perkenalkan, saya Dewi Amalia dari Teknik Industri. Saya akan berkuliah di Universitas ST John dengan jurusan Teknik Elektro. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ya, kenapa kok bisa dari industri ke teknik elektro gitu ya? Jadi ke sipilnya juga kayak gitu. Jadi di luar negeri itu ya teman-teman, kalian misalnya ke civil engineering itu nggak cuman kalian akan belajar sipil doang gitu, enggak. Tapi apa yang beneran ada di real life, di real proyek itu apa gitu. Terus habis itu kan ada magangnya, saya bilang tadi setahun. Jadi mereka itu kan di magang itu pasti ada electrical, ada industrial, ada civil engineering. Mereka semua belajar itu. Biar apapun yang terjadi di masalah di proyek, mereka bisa terjun gitu. Oke, saya mau tanya nih, mumpung ini ya. Ini siapa nih? Kita ada pertanyaannya belum, ini loh udah rebutan mic. Oke, jadi aku mau tanya, kenapa sih kalian mau ikut double degree? Silakan. Nggak apa-apa. Salah satu. Kesita tahu Dewi yang kenapa mau ikut double degree di silakan. ITAT. Kesit aja. Oke, silakan. Nggak punya. Oke. Jadi alasan ikut double degree itu ya karena ini adalah sebuah peluang aja, sebuah peluang buat kita belajar lebih ilmu-ilmu di luar negeri gitu. Jadi untuk menambah ilmu lah, ilmu dan pengalaman. Salah satunya itu. Kemudian menambah koneksi juga, menambah networking. Tapi intinya itu sih, menambah ilmu pengetahuan. Tambahin ya. Kalau kalian double degree itu kalian dapat 2 ijazah. Jadi ijazah di Indo iya, ijazah di Taiwan iya. Itu sih motivasinya. Jadi gampang ya buat cari kerja. Oke, ya ijazahnya 2 ya. Terus apa? Oh ya, terus Mas Kesit ini sebelumnya itu juga magang-magang ke daerah-daerah lain. Coba diceritakan. Kamu magang kemana aja setahun belakang nih? Oh ya, jadi kalian ini ya anak-anak ITAT yang minder, pokoknya jangan minder lah. Ini saya di ITAT ini banyak berkembang ya. Dulu itu kayak bicara depan umum gini itu udah malu. Tapi semenjak di ITAT saya itu kayak digembleng sama kampus ini. Semester 4 pernah jadi mahasiswa berprestasi. Kalau kalian kenal kayak Maxwell, habis itu Vina, itu teman-teman saya dulu pas jadi Mapres dulu. Habis itu setelah jadi Mapres, saya semester 5 magang di Jakarta. Kemudian semester 5 akhir saya magang di Nestle Lampung. Semester 6 saya magangnya di Batam dan Singapura. Jadi kalian jangan minder lah. ITAT di luar itu dipandang bagus kok sama orang-orang luar itu. Jadi tepuk tangan buat kalian. Keren banget, keren banget. Nah, yang
nasional aja, kita itu magang itu sampai kemana-mana, dan itu difasilitasi ya Mas ya, didukung oleh kampus kalian mau magang kemana. Jadi SKS yang kalian dapat ya dari magang itu ntar diklaim masuk, dianggap kalian sudah menempuh berapa mata kuliah gitu. Jadi kalian magang dapat experience, dapat pengalaman, di kuliah juga kalian udah diakui gitu mata kuliahnya, gitu ya teman-teman. Bu Ais mau nanya nggak ke mereka? Oke. Nah, kemudian itu kan tadi magang-magang ya. Sekarang aku mau tanya lagi nih. Emang kalian nggak takut apa? Di sana kan bahasanya Cina ya. Apa bahasa Inggris? Kuliahnya, coba silakan diceritain. Kenapa sih kok mau gitu loh? Kan sulit ya. Silakan. Untuk perkuliahan kita akan menggunakan bahasa Inggris, tapi tentunya karena kita akan berkuliah di Taiwan, kita diwajibkan untuk minimal nanti di level A2 Mandarin. Jadi setidaknya kita bisa berkomunikasi dengan native dari Taiwan. Les enggak? Les Mandarin enggak? Dapat les gratis juga kalau kalian berminat untuk ikut double degree. Gitu ya. Jadi apa, pemerintah Taiwan itu juga ngasih kuota gitu untuk persiapan kursus persiapan bahasa Mandarin sebelum berangkat. Jadi mereka itu kursus sekitar berapa Mbak? 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan ya, 3 bulan. Seminggu itu sekitar 2 kali seminggu, 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi paling enggak basic Mandarin. Kalian misalnya nyasar atau mau beli makan di pasar, kalian masih bisa. Gratis ya teman-teman, gratis. Tinggal apa? Tinggal kemauannya aja gitu. Oke. Lagi nih, ini mereka kalian jadi berangkat itu minggu ini ya, minggu ini banget teman-teman, minggu ini banget. Jadi mereka tinggal ini aja nyesuaiin culture shock. Oke, ada nggak kesan dan pesan untuk teman-teman yang udah ada di sini dari kalian sebagai senior nih, senior tahun ketiga, silakan. Cia boleh. Cia belum. Ya, motivasi. Kesan pesan aja, kayak pesannya buat adik-adik. Belum tahu juga ya. Mungkin berani untuk mencoba hal baru sih. Berani untuk mencoba. Iya. Ya, udah. Oke, mungkin ditambah Mbak Anissa, coba. Kenapa sih? Apa sih yang dipertimbangkan selain pengalaman ya? Emang beasiswanya dapat berapa? Dapat apa aja beasiswanya? Silakan. Ya dijelasin. Untuk beasiswanya kita per bulan itu mendapatkan 10.000 NT, senilai 5 juta rupiah. Per bulan ya? Iya. SPP-nya gimana? Ditanggung juga. Ditanggung. Asramanya? Ditanggung juga, gratis. Juga, luar biasa kan, keren banget. Dan itu syaratnya apa coba? Syaratnya apa coba? Kok bisa dapat privilege beasiswa sampai segitu itu? Syarat yang harus kalian perjuangkan apa? Sertifikat bahasa Inggris. Sertifikat bahasa Inggris berapa skornya? Minimal B1 kalau CFR. Terus kalau tes TOEFL 460. 460 itu ringan banget. Kalian pernah kan tes TOEFL ya? Itu gampang banget 460. Terus apa lagi? Tentunya bahasa Mandarin juga. Bahasa Mandarin basic ya. IPK ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh IPK, bayangin. IPK nggak ngaruh. Poin plus kalau ikut double degree, SPP-nya dikurangi setengah. Iya bener. Dan kalian tahu nggak? SPP di ini Taiwan itu standarnya untuk S1 berapa Bu Aisyah? Kurang lebih 1 semester berapa ya Bu? 20 juta ya? 20 sampai 30 juta. 1 semester dan itu kalian diberikan gratis.
kurang apa coba ya. Jadi kalian kalau misalnya ingin mengikuti jejak-jejak kakak kelas kalian ini, silakan gabung dengan kita. Jadi ada pusat bahasa, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris bareng, begitu. Terus nanti ada di internasionalisasi besok kita akan bagi-bagi kontak. Maksudnya saya akan bagikan kontak saya dan bagikan email saya untuk teman-teman yang mau nanya-nanya. Oke? Oke. Sudah? Ada salam-salam lagi untuk adik-adiknya? Iya, ada yang dari SMK 5 ini, ada yang dari SMK 5 teman-teman. Coba SMK 5 Surabaya ada. Ini ada alumni kalian nih. Ya, coba silakan disampaikan pesan-pesannya. Kepikiran nggak kalian dari SMK 5 kemudian ke ITATS terus kuliah di luar negeri, kepikiran nggak? Kalau dibilang kepikiran di kuliah di luar negeri itu nggak ada di benak saya ya sebelumnya. Kayak ya udah habis SMK kerja dulu. Nanti saya itu gap 2 tahun baru kuliah. Nah, kalau teman-teman ini harus tetap semangat walaupun nggak harus langsung kuliah, kita harus kerja dulu, tapi tetap memikirkan kuliah itu bagus banget, peluangnya itu lebih tinggi dan kita juga menambah koneksi juga dan ilmu juga. Tetap semangat. Tetap semangat teman-teman. Dari Mbak Dina. Dari saya sendiri, kalian tahu slogan no challenge no change? No challenge no change, apa tuh? Slogannya di mana kalau kalian nggak menantang diri kalian sendiri, nggak akan ada perubahan dalam diri kalian sendiri. So mulai dari sekarang, dari maba, kalian harus nata ambisi kalian ke depannya apa. Kedepannya kalian mau prospeknya seperti apa, harus tahu dan nantang diri sendiri supaya kalian tahu limit kalian sampai di mana. Oke, terima kasih Mbak Dina, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Safe flight ya besok, jaga kesehatan dan ya selamat packing. Thank you kakak-kakak kelas semuanya, bye bye. See you in Taiwan. See you in Taiwan everyone. See you. Thank you. Ya, thank you. Tadi udah. Ininya suratnya gimana? Hah? Aku disuruh si Susana gitu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi siang apa pagi ini? Sudah siang apa masih pagi? Siang? Kami masih semangat? Masih. Jargonnya sudah hafal? Sudah ya tadi ya. Bu Dewi? Oke, hello, I'm back. Lanjut. Oke. Nah, itu tadi kan kesan-pesan dari teman-teman yang mau berangkat ya, besok banget. Sekarang kita mau cerita dikit soal perjalanan kami selama di Taiwan. Ya. Ada ini nggak pointernya? Oh, belum. Sebelumnya? Yeah. Slide sebelumnya. Oke, jadi materi kita yang pertama adalah peran serta mahasiswa ITAT dalam mencintai alma mater ITAT. Di sini sebelumnya kita berdua sudah menjelaskan kalau kita berdua adalah alumni dari Teknik Sipil ITAT. Saya angkatan 2015, Bu Dewika angkatan 2013. Jadi bagaimana sih peran serta mahasiswa ITAT dalam mencintai alma mater ITAT? Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan selamat karena tadi pagi sudah dikukuhkan ya resmi sebagai mahasiswa baru ITAT. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan udah jadi mahasiswa. Selamat. Jadi mahasiswa, kalian sudah resmi jadi mahasiswa ITAT. Mahasiswa itu adalah wajah. Kalian adalah cerminan dari kampus kalian, yaitu kampus ITAT. Jadi sebagai mahasiswa ITAT, kalian tugasnya apa? Tugasnya apa sebagai mahasiswa ITAT? Belajar. Selain belajar,
kalian juga harus bisa menjaga sikap, menjaga lisan yang baik untuk menjaga nama baik kampus ITAT. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Baik di dalam kampus ya, ataupun di luar kampus. Di luar kampus pun kalian juga tetap harus bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, tidak melakukan perbuatan atau ngomongnya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kemudian apalagi ya kira-kira Bu Dewika? Ya jaga nama baik lah. Pasti nyantol lah itu. Kayak mesti ya kalau orang Surabaya itu ya mesti kan kayak ada yang aneh gitu pasti aren dise kayak gitu. Ya itu pasti. Aren dise jurusan apa sih kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh melekat banget ya. Jadi seperti itu. Kemudian selain itu adalah kalian harus bisa diusahakan, bisa berkontribusi dalam prestasi. Jadi apa saja sih prestasinya mahasiswa ITAT? Sebelumnya kita sudah mengundang banyak ya. Tadi contoh-contoh mahasiswa ITAT ada yang berangkat double degree, ada yang ikut program magang di Taiwan, kemudian ada yang sudah magang di Singapura. Ya, magang di Singapura. Kemudian ada yang sudah ini tadi yang sudah di-launchingkan. Iya, ya. Ini karya-karya mahasiswa ITAT. Kemudian bisa di slide selanjutnya. Iya. Ini kalau mau tanya silakan nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Kita ada door prize, gantungan kunci kepas sayap ya. Itu eksklusif, kita nggak jual dimanapun. Jadi ada gantungan kunci. Kemudian nanti kita akan ada tanya jawab. Saya akan ngasih kuis ke teman-teman. Hadiahnya apa Mbak Isa? Hadiah utamanya kita ada 1 buah hoodie spesial kepak sayap ITAT 2025. Ya, itu juga akan dijual di mana-mana pun. Terus habis itu ada sponsor kita dari Honda. Kita juga ada sponsor itu, kita nanti akan ada jaket eksklusif buat kalian yang berhasil menjawab pertanyaan dari kita. Oke. Nah, lanjut. Jadi kalau kalian sudah tahu websitenya ITAT? Tahu? Ya, apa tuh? Sudah tahu websitenya ITAT? Sudah pernah buka websitenya ITAT? Pernah? Jadi kalau kalian buka websitenya ITAT, kalian akan menemukan profil ITAT seperti apa. Kemudian kalian juga bisa lihat-lihat prestasinya mahasiswa ITAT ini apa saja sih sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ini sepersekian ya, hanya beberapa dari banyak prestasi mahasiswa ITAT. Ada yang dari sistem informasi. Ini meraih prestasi di ajang UI UX Explora, kemudian ada yang dari mahasiswa teknik informatika, ada yang dari teknik mesin, dan lain sebagainya. Next Pak. Nah ini juga ya, ada yang dari teknik pertambangan, kemudian teknik sipil juga ada. Jadi itu juga salah satu cara atau peran mahasiswa untuk mencintai kampus ITAT. Baik saat kalian sedang belajar di kampus ITAT ataupun sudah menjadi lulusan. Ya, alumni gitu. Alumni. Ya. Dan kalian bisa berprestasi nggak akademik doang, tapi juga non akademik kayak gini, pencaksilat atau apa itu. Membanggakan ya. Betul sekali. Next Pak. Oke. Nah ini nih yang saya bilang tadi. Jadi yang sekarang itu yang batch kedua kan. Yang batch pertama tahun lalu itu ini teman-teman sipil 5 orang. Mereka itu lagi kuliah di sana dan ada kunjungan proyek itu sering banget karena mereka itu kan nanti akan magang ya setahun di sana, jadi harus familiar gitu untuk di proyek itu gimana. Ini lagi pembangunan Taoyuan Terminal C ya kalau nggak salah, terminal ketiga. Jadi kita ada terminal 2 di sana udah terbangun dan ini terminal ketiganya. Itu lagi dibangun sama pemerintah Taiwan dan mereka nanti bakalan magang di salah satunya di sini gitu. Okay. Betul. Jadi ini juga salah satu peran mahasiswa yang berprestasi yang sudah di mancanegara, di internasional, yaitu di Taiwan. Oke. Oke, materi selanjutnya ini kita mau cerita sedikit pengalaman kita. Pengalaman saya juga saat
belajar di Taiwan itu bagaimana sih? Ngapain aja sih di sana? Kemudian saat berangkat ini persyaratannya apa saja sih yang harus disiapkan? Next, Pak. Next. Oke, jadi ini perkenalan ya. Ini saya Aisyah Dwi Puspasari, jurusan Teknik Sipil. S1-nya saya di Teknik Sipil ITAT, angkatan 2015, lulus di tahun 2019. Kemudian saat itu di kampus ITAT itu ada kunjungan dari profesor dari Taiwan. Betul ya, ada Bu Dewika juga waktu itu. Kebetulan Bu Dewi Kusuma itu sudah berangkat. Ya, saya udah berangkat di tahun 2018, lulus 2020. Aisyah waktu itu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Ya, terus habis itu prof saya kunjungan ke sini, saya ikut dan promote ke salah satunya ke Mbak Isa ini untuk beasiswa. Jadi saya memanfaatkan kesempatan untuk studi lanjut di Taiwan berkat adanya kerjasama antara ITAS dan kampus Taiwan. Kemudian tahun 2020 setelah 2019 lulus, 2020 saya berangkat ke Taiwan. Next, Pak. Next. Nah, ada yang sudah tahu negara Taiwan seperti apa? Gimana? Sudah pernah dengar? Pernah. Belum? Sudah? Oke. Jadi di Taiwan di sana itu ada 4 musim. Kalau di Indonesia hanya 2 ya, kemarau sama hujan. Kalau di Taiwan itu ada 4 musim. Kemudian mahasiswa Indonesia di sana itu tidak sedikit, tapi banyak banget. Ada lebih dari 16.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi jangan khawatir kalau di sana kalian juga pasti akan menemukan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Betul ya? Stasiun itu kayak itu minimal ada PMI ya, pekerja migran Indonesia. Jadi kayak familiar banget, moro-moro Indo Mbak, Indo Mas. Iya, akrab banget lah. Betul. Kalau Taiwan itu kalau kalian di internasional tuh namanya Chinese Taipei ya, Chinese Taipei. Bahasa ininya ya, negara internasional ininya Chinese Taipei nama negaranya. Kemudian bahasanya apa sih? Tadi sudah di-spill sama mahasiswa double degree bahwa di sana adalah bahasanya itu menggunakan tradisional Chinese. Jadi Chinese itu bahasa Cina itu ada 2, ada traditional Chinese sama simplified Chinese. Kalau simplified Chinese itu biasanya yang dipakai di negara Cinanya. Kalau di Taiwan masih pakai tradisional Chinese. Kemudian di Taiwan itu ada lebih dari 48 kampus atau universitas. Selanjutnya. Oke, jadi awalnya bagaimana sih bisa studi lanjut? Ini saya waktu itu belum ada program double degree. Jadi ikutnya program yang studi lanjut. Sudah lulus S1 baru berangkat studi lanjut S2. Ke Taiwan. S2 dan S3. Jadi pertamanya adalah kita menentukan kampus mana sih yang mau dituju setelah lulus. Kemudian who's my advisor itu adalah siapa sih nanti profesor atau pembimbing saya saat di sana. Karena kemarin sudah ada kunjungan, kita sudah ada ngobrol-ngobrol, jadinya kerjasama gitu ya. Jadi agak-agak jalur elang dalam gitu loh. Iya. Jadi kita ada iya. Langsung. Next, Pak. Oke, jadi ini dokumen apa saja? Ini kurang lebihnya sama seperti mahasiswa double degree yang mau berangkat ya. Jadi dokumen apa saja sih yang kita butuhkan saat mau berangkat ke sana? Yaitu pertama ada paspor dan visa. Ada pas foto, kemudian autobiografi, kemudian ada study plan, ada CV, kemudian ada surat rekomendasi, kemudian ada ijazah sama transkrip. Dulu seingat saya minimalnya IPK-nya itu 3. Untuk yang S2 ya Bu Aisyah? Betul. S2. Tapi kalau yang double degree ada minimalnya? Nggak ada. 3 itu rata-rata, tapi rata-rata alhamdulillah ya anak-anak double degree itu semuanya 3 sih IPK-nya. Jadi dan itu
nggak susah ya. Aku yakin teman-teman bisa sih IPK 3 tuh. Betul. Jadi kalau kalian dari sekarang sudah punya kepikiran, oh saya mau ikut program double degree nantinya. Jadi 2 tahun belajar di ITAT, 2 tahun mau belajar di Taiwan, plus 1 tahun di industri. Jadi kalian di sana tidak hanya belajar, tapi juga ada magang industri selama 1 tahun. Kalian harus sudah persiapan. Jadi IPK-nya dijaga. Oh saya mau IPK-nya berarti minimal harus 3, dijaga mulai sekarang saat masuk ya, seperti itu. Kemudian ada syarat bahasa Inggris untuk TOEFL-nya 500 minimal. Ini untuk yang studi lanjut yang S2. Kalau yang double degree tadi 460 minggu depan ya ada ujian tes TOEFL ya. Oke, minggu depan. Jadi itu kalau itu versi gampangnya teman-teman. Tapi ya nggak jauh beda lah tentang itu. Nanti kalian bisa ukur ya kemampuan kalian di mana. Kalau misalnya merasa waduh aku kurang nih, ya udah semangat. Kita ada kursus bahasa Inggris untuk freshman. Ada kursus bahasa Inggris di ITAT. Jadi diusahakan TOEFL-nya besok saat ujian dikerjakan mandiri, dikerjakan sendiri sebaik mungkin untuk mengukur kemampuan kalian kira-kira di awal ini berapa sih hasilnya, angkanya ya. Jadi kalau misalnya sudah proyeksi mau masuk double degree atau studi lanjut, sudah tahu harus ditingkatkan berapa. Kemudian ada application form. Next. Sebentar. Ada lagi syarat yang nggak kalah penting nih teman-teman. Apa yang itu? Lupa. Restu orang tua. Oh, restu orang tua. Ini wajib. Karena kalau kalian nggak dapat restu dari orang tua, di sana nanti gusar. Kalau misalnya ya kalian nih kayak orang tua saya tuh nggak kepikiran kayak gini ya, kayak teman-teman tadi ya yang double degree, sebetulnya mereka tuh nggak kepikiran mau ke luar negeri. Ya boleh kali ya sounding ngobrol-ngobrol ke orang tua, mah Pak kira-kira kalau saya kuliah tahun terakhirnya di Taiwan gimana gitu. Jadi 3 tahun di sini, setahun akhirnya di Taiwan kayak gitu. Coba ya sounding ya, kali aja nih ya orang tua berubah pikiran. Betul. Atau kalau misalnya ada yang mau exchange student. Dari exchange student atau pertukaran pelajar itu cuma 1 semester. Atau yang tadi yang 2 orang dari teknik kimia tadi itu paham TEP itu sekitar 3 bulan join research. So they are doing research. Mereka melakukan riset di laboratoriumnya di sana. Kemudian ya sama kayak gitu, SKS-nya mata kuliahnya bisa diklaim begitu. Jadi kalian nggak ketinggalan perkuliahan, masih diakui gitu. Kalian dikonversi begitu ya. Dan dapat angka kredit. Sama beasiswa juga, biaya hidupnya ya sama seperti itu tadi, fasilitas yang diberikan. Sounding ya teman-teman. Minta restu. Betul. Jadi kemudian ini saat keberangkatan, ini TMI ya. Ini 4 di foto ini semuanya adalah mahasiswa ITAT. Ya, itu dari teknik industri loh. Jadi 2 teknik industri. Mbak Gendis dari mana Mbak Gendis itu dari teknik informatika. Terus Mbak Isa dari teknik sipil. Ya. Jadi ini semuanya adalah studi lanjut. 3 diantaranya studi lanjut ke S2 dan 1 diantaranya studi lanjut ke S3. Dan kalian ini loh Pak, yang sama kayak yang saya bilang itu tadi. Ya, saya bilang itu tadi, kita itu bisa lintas jalur guys. Di sana itu mereka terbuka banget dengan apa background yang kalian dapatkan. Saya dulu itu S1-nya sipil, S2-nya ke teknik lingkungan. Tapi mereka aku menerima yang lintas jalur kayak gitu itu. Jadi nggak masalah. They don't care about your background actually. Next. Kemudian di sana bagaimana sih kuliahnya? Jadi kuliahnya tentunya fasilitasnya juga disediakan ya, ada library, ada perkuliahan di kelas. Kangen banget aku sama perpus 3 lantai itu. Iya, perpustakanya gede banget. Next. Perpus 3 lantai.
Nah, ini juga ini ada trip kultural trip. Jadi kegiatannya tidak hanya di dalam kampus, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada kegiatan di luar. Ini juga salah satu mata kuliah, ada mata kuliah ekologi, ecological engineering. Jadi kita ada langsung kunjungan ke lapangan bagaimana. Next. Nah, ini juga kita ada trip liburan gratis dari kampus. Jadi siapapun yang mendaftar silahkan. Iya, summer ini vacation di Taiwan biasanya. Betul, summer vacation. Next. Next lagi. Nah, ini ini kita jalan-jalan ini gampang banget. Jadi kita kemana-mana tuh nggak perlu motor, teman-teman. Pakai MRT, pakai local train, THSR. Betul. Itu sepeda itu bisa disewa gratis 30 menit. Tuh. Next. Pasar. Iya, makanan halal jangan khawatir ya, teman-teman. Ada halal chicken master yang ada di TP itu. Nah, itu asalnya dari Taiwan. Itu enak banget. Asli Taiwan. Terus ada warung Indo juga. Don't worry about that. Ada PPI CYCU juga, itu perkumpulan pelajar Indonesia. Jadi kalian jangan takut nyasar. Tanya-tanyanya bisa sama PPI. Next. Nah, ini kontak saya ya. Nah, besok juga ada, saya share kontak saya juga. Nanti kalau mau gabung ke circle kita, silakan. Oke. Next. Nah, ini pengenalan profil psikat ITATS. Ini kayaknya udah tahu nih semuanya. Next. Nah, kita itu ITATS ini di tahun 63 ya, teman-teman. Lumayan senior ya. Dulu tuh namanya ATS, Akademi Teknik Surabaya, kemudian 84 ke ITATS. Kita ya komplek ini sama untuk kampus kita, dan 6 hektar loh, lumayan ya, dan sekitar 5.000 mahasiswa, dan 87%-nya dari Jawa Timur, yang lainnya tersebar dari Sabang sampai Merauke seperti yang dijelaskan Pak Kurnia. Next. Nah, itu bendera kita ini kayak ini, kayak gini ya. Ada kuning, biru, merah. Kuning kesatria, kayak itu kepak sayap itu kayak Roman, bijaksana, jujur, agung. Biru, merahnya itu berani, bertanggung jawab, dan rela berkorban. Kayak ini bendera resmi kita ya. Next. Lambangnya adalah, nah ini ada sayap, ada 3 lintasan elektron itu, kemudian ada tugu dan ada gerigi. Gerigi ini ada mesin industri kapal ya. Kita anak teknik ya biasanya. Gerigi, kemudian tugu itu sipil, arsitek, lingkungan, desain kita untuk pembangunan begitu. Kemudian ada elektron, itu karena kita punya elektro, informatika dan kimia. Kemudian sayapnya kita selalu berkembang, kita selalu terbang, go global, kita sampai ke luar negeri begitu. Kemudian ada, kenapa lintasan elektronnya ada 3? Kita ada Tridharma perguruan tinggi, ada mengajar, penelitian, dan mengabdi. Jadi kita bukan sekedar belajar aja, tapi kita juga berkontribusi ke masyarakat dan melakukan penelitian untuk perkembangan teknologi di negara ini. Oke, next. Ini visi dan misi kita ya. Visi dan misi kita adalah menjadi perguruan yang unggul, mandiri, bermartabat ya teman-teman. Kita meskipun kita itu nggak cuman mikir teknologi doang, tapi kita juga punya martabat etika kita dalam berpendidikan. Karena percuma ya menurut saya kalau misalnya kita pinter, tapi pinternya buat apa? Gitu kan ya. Kemudian bertaraf internasional, lingkungan, dan menjamin keberlanjutan. Ini misinya juga di bidang iptek, dan misinya juga menjalin kerjasama dan bidang Tridharma bertaraf internasional. Kita berkembang terus. Ini ada di website ITATS ya teman-teman, silakan dicek di website ITATS. Next. Nah, ini nilainya itu ada SIP SIIPP, Sinergi Integritas Inovasi Profesional dan Pelayanan Prima. Itu untuk kami ke semua warga ITATS gitu ya. Next. Nah, ada Mars ITAT ya teman-teman. Seperti semua perguruan tinggi di Indonesia, kita ada Mars ITATS begitu. Kita Nah, Mars ITAT ini bisa kalian scan barcode-nya untuk liriknya. Kemudian yang biasanya besok kalian akan nyanyi ini.
nyanyi Mars Itat di awal-awal sebagai lambang ini mahasiswa ya. Oke. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, silakan next. Sudah hafal belum? Sudah di foto? Sudah di scan barcode-nya belum? Jadi di setiap acara seremonial, di setiap pembukaan itu akan ada menyanyikan Mars Itat. Ayo silakan. Oke, next. Kita ada videonya. Nah ini ya, kita ada bagian, ada 6 bagian ya. Harara mana? Oke, ya silakan. Diikutin ya. Hafal nggak? Nggak ada soundnya Bapak. Soundnya boleh tolong. Minta tolong suaranya Bapak. Kalau misalnya nih ya, ini kan Mars Itat ini juga diputar di Wisuda Itat. Nanti kalian bisa browsing aja Mars Itat begitu ya. Kali aja mau karaokean di rumah kan ya. Nggak bisa ya? Oke. Udah. Oke, maaf ya teman-teman, kita nggak bisa ada kesalahan teknis, jadi kita nggak bisa nyanyi bareng-bareng di sini. Mungkin besok ya kita nyanyi bareng-bareng Mars Itatnya. Udah ada lirik ya, nanti browsing di YouTube kita ada Mars Itat. Oke, baiklah. Sudah, boleh next. Gak apa-apa, next aja. Besok kita ada Mars Itat lagi. Oke, udah ya. Oke, baiklah. Udah selesai ternyata. Oke. Kita saatnya tanya jawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Oke, silakan maju. Hadiahnya apa Bu? Hadiahnya gantungan kunci. Gantungan kunci eksklusif. Oke, dari mana? Kalian akan tanya dan ditanya, jadi siap-siap ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsadul Ibad, panggilan Irsyad. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya mau bertanya ke pemateri. Mungkin ini lebih ke arah pertanyaan personal ya. Bagaimana bisa bertahan atau survive selama kuliah di ITAT menghadapi beberapa materi yang mungkin bisa dikatakan mustahil atau sulit. Karena sebagian teman-teman saya yang kuliah di teknik itu kebanyakan semester 3 itu sudah pindah jurusan ke Soshum. Karena katanya mereka sudah menyerah menghadapi berbagai macam materi yang sulit seperti kalkulus atau semacamnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Jadi kampus ITAT ini kan kampus teknik ya, semuanya jurusannya adalah keteknikan. Ini saya spill sedikit. Ada yang dari SMK Negeri 1? Ada enggak? SMK Negeri 1 Surabaya. Jadi kebetulan saya alumni SMK Negeri 1 Surabaya. Saya SMK-nya jurusan akuntansi. SMK Negeri 1 Surabaya. Jadi saya dulu jurusan akuntansi. Terus kenapa kok tiba-tiba bisa masuk teknik? Ini seru. Karena dulu masih labil ya. Terus temen, kok saya bosan akuntansi ya? Sudahlah masuk teknik apa ya? Teknik sipil akhirnya. Saya masuk ke teknik sipil. Kemudian saya posting di Facebook, waktu itu masih Facebook ya, tanya saya ke warga, kira-kira kampus mana ya yang bisa ada jurusan teknik sipil di Surabaya yang ada kelas malam. Jadi kebetulan waktu itu saya sedang bekerja, posisinya saya cari kelas malam. Terus teman-teman banyak yang merekomendasikan kuliah di kampus teknik sipil ITAT aja gitu, karena ada kelas malam dan pendidikannya bagus, dosen yang mengajar juga bagus. Akhirnya saya masuk teknik sipil ITAT. Jadi ceritanya begitu. Kemudian pastinya berbeda jauh sama teman-teman yang dari jurusan gambar bangunan, jurusan mana aja, yang linear ya sama S1-nya. Itu saya susah itu. Dari dari akuntansi yang menghitung-hitung uang, terus habis itu masuk ke teknik sipil. Oke. Pastinya harus belajar ekstra. Jadi belajar ekstra.
Bisa ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Belajar ekstra, kemudian temen-temennya, cari temen-temen yang baik. Cari teman-teman yang mau belajar, mau belajar bareng. Jadi kita sharing-sharing juga, mau belajar bareng. Jadi saya kalau nugas itu sampai subuh. Biasanya di warung dulu ya. Nugasnya itu sampai subuh karena saya kelas malam. Habis itu paginya kerja lagi, terus malamnya kuliah, terus kerjakan tugas lagi. Jadi seperti itu. Harus ada jiwa ini semangatnya harus tinggi. Semangat belajarnya harus tinggi, harus rajin, benar-benar kuliah, kemudian diusahakan harus masuk terus. Ya, kalau kuliah jangan ada bolos, masuk terus, mendengarkan dosen, kemudian instruksinya dosen itu benar-benar diperhatikan, dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham atau apa bisa ditanyakan atau tanya ke temen juga tidak apa. Apalagi sekarang canggih ya Bu, sudah AI ya. AI sudah banyak macam-macam lah sumber yang bisa kalian ini. Seperti itu. Thank you Bu Aisyah. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Silakan. Namanya siapa, dari program studi mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Zaki Alasan dari Prodi Teknik Elektro. Saya izin bertanya terkait materi program double degree ya Bu ya. Saya izin bertanya, untuk memasuki program tersebut apakah ada tahap seleksi-seleksi tertentu agar kita dapat terpilih dari salah satu siswa yang akan berangkat ke program tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, kalau ini Bu Dewika silahkan menjawab Bu. Thank you. Bagaimana prosesnya? So the process is quite easy. Itu sebetulnya untuk seleksi itu sebenarnya nggak ada seleksinya. Karena ini tuh seleksi alam ya teman-teman. Sejujurnya yang berangkat ini tuh kan 6 orang ya. Sebetulnya tuh yang mau berangkat itu 11 orang. Tapi dalam perjalanannya itu kan nggak semua anak itu TOEFL-nya bagus. Nggak semua anak itu punya motivasi terus untuk belajar Mandarin. Mandarin itu nggak mudah ya teman-teman. Nggak semua anak itu punya keinginan untuk IPK aku paling enggak 3 kayak gitu. Jadi seleksinya itu seleksi alam. 11 kita mah ada 11, ternyata yang berangkat alhamdulillah 6 begitu. Jadi sebetulnya nggak ada seleksi khusus. Pokoknya kalian itu melawan diri kalian sendiri. Ada yang selesai karena nggak direstui orang tua, ya itu kayaknya lobby sama orang tuanya aja karena nggak disounding atau kayak gimana ya. Terus kemauan aja sih itu. Mungkin jadi ada yang lain? Itu. Satu pertanyaan terakhir. Nggak ada? Silahkan. Kalau nggak ada aku yang nanya. Silahkan Bu. Nah hadiah ini hadiahnya ada jaket dari sponsor kita dari Honda. Siapa? Jaketnya ini tulisannya One Heart. Honda One. Bu Aisyah mau ngasih pertanyaan nggak? Satu aja. Apa gitu? Oke silakan Bu Aisyah. Apa ya? Silakan. Apa ya? Kamu tadi berapa tahun kamu studi kan? Ya, boleh. Tapi di situ kan? Di mana? Di Taiwan. Ada yang masih ingat enggak berapa tahun saya studi di Taiwan? Oke, silakan. Silahkan. Deh. Ya, tadi saya cerita berapa lama? Iya kan tadi ada slideshow kan? Ya silakan. Berapa? Atau ada yang baca? Namanya siapa? Jurusan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Maulana dari program studi Teknik Pertambangan. Pada 2020 sampai 2024. Selama 4 tahun di Chung Yuan Christian University. Selama 4 tahun, Bu. Benar enggak? 4 tahun di Betul, 4 tahun saya studi di Taiwan. Tapi nggak apa-apa ya. Ukurannya hanya satu size saja. Sorry. Oke, udah ya. Nanti dikasihkan ke
Oke, thank you. Diajak ke depan, Mas. Oh, di depan kita juga. Foto di depan. Mas, foto kita di depan, Mas. Bentar. Ternyata diminta foto di depan. Sudah? Satu pertanyaannya aja ya ini ya. Iklan, guys. Oke. Oke, terima kasih. Sepertinya waktu kita sudah habis, Bu. Habis nih. Sudah nih, Pak. habis. Oh ya ampun habis deh. Oh berarti itu hoodie-nya untuk sesi selanjutnya. Oh, jadi kita masih teman kita masih panjang. ada sesi kita masih panjang. Besok insya Allah kita ketemu lagi dengan saya di International Office. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa? Oh nggak apa-apa. Wah, beri tepuk tangan yang meriah dong buat ibu-ibu yang cantik ya, ibu dosen ITAT yang cantik.